Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kali ini, kita akan mengikuti langkah-langkah yang penuh spiritual di Gunung Pring, tepatnya di makam Raden Santri. Pemakaman ini menjadi tempat ziarah bagi banyak umat muslim yang mencari ketenangan dan berkah spiritual. Para peziarah tampak mengenang jejak kehidupan dan warisan keilmuan Raden Santri dengan penuh rasa hormat. Semoga perjalanan ini menjadi momen yang memperdalam keimanan dan mendatangkan berkah bagi setiap sahabat muslim yang menyusuri napak jejak di tempat bersejarah ini. Memang tidak dapat dipungkiri jumlah tempat wisata religi di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah, mengingat sifat dan karakter dasar masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kereligiusitas yang tinggi. Tak terkecuali di daerah Magelang. Magelang bisa dibilang sebagai surganya objek wisata religi karena saking banyaknya dan memang terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan zaman terdahulu seperti candi-candi, tempat ibadah, pentirtaan atau sumber air, sendang, umbul dan sejumlah tempat yang diyakini masyarakat memiliki kekuatan spiritual dan dikeramatkan. Seperti yang terdapat di daerah Gunung Pring, sisi barat dari kota Muntilan. Sebuah makam yang berdiri di atas ketinggian 400 mdpl, adalah sebuah makam dari Kiai Raden Santri. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan dan bergelar sebagai Pangeran Singasari dan masih ada terah atau keturunan dari Raja Kerajaan Majapahit terkahir, yakni Prabu Brawijaya V. Sosok Kiai Raden Santri begitu terkenal di kalangan masyarakat Magelang, Kedu, dan sekitarnya karena telah berjasa menyebarkan agama Islam di daerah-daerah sekawan keblat pancarnya Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kali Progo. Menurut catatan sejarah, Kiai Raden Santri dilahirkan di Pajang, dan mulai berdakwah sebagai ulama sejak menjelangnya kerajaan Mataram Islam berdiri, dan setelah resmi kokoh menjadi perdikan. Beliau diangkat sebagai senapati perang oleh kakaknya Panembahan Senapati sebagai pengajar salat untuk prajurit perangnya dan menjaga keamanan Mataram dari sebelah utara. Beberapa mitos tentang kesaktian beliau juga santer terdengar, seperti kisah tentang murid-murid Kiai Raden Santri yang hendak salat namun di situ tidak terdapat sebuah air untuk berwudu. Kemudian dengan tongkatnya seraya berdoa kepada Allah, tempat tersebut menjadi sebuah sendang atau kolam yang memancurkan banyak air dan hingga kini sendang tersebut tidak berhenti mengalirkan air. Petilasan itu kini dinamai sebagai sendang manis yang terletak di Dusun Kolok Kendang, Desa Ngawen, sebelah utara dari makam beliau. Mitos yang lain adalah tentang sejarah munculnya Desa Watu Congol yang berada di kawasan Desa Gunung Pring. Konon setelah Kiai Raden Santri berhalawat atau menyepi di atas puncak bukit Gunung Pring dan hendak meneruskan perjalanan pulang, ia mendapati sungai yang harus ia seberangi sedang meluap dan dilanda banjir. Kiai Raden Santri pun berkata, "Wahai air, berhentilah, aku akan menyeberang." Maka dengan seketika air itu berhenti mengalir, dan setelah banjirnya mereda, terdapat banyak batu-batu sungai yang bermunculan kembali. Maka, itulah sebabnya daerah tersebut dinamai sebagai Watu Congol atau yang memiliki arti, batu yang bermunculan. Berdasarkan cerita-cerita sejarah beserta berkat jasa sang Kiai, hingga kini makam beliau ramai dikunjungi sebagai tempat ziarah. Bahkan jika memasuki bulan Sura atau Muharram, makam ini bisa dikunjungi beribu-ribu peziarah yang datang dari berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Banjarnegara, Surabaya, Lampung, dan masih banyak lagi. Hal tersebut berdampak langsung kepada warga sekitar yang jadi membuka sejumlah penginapan murah serta berderet warung-warung makan dan toko pernak-pernik khas desa. Dan akhir tahun ini, pemerintah desa telah membangun sejumlah pendopo dan memperluas tempat parkir karena biasanya peziarah datang berombongan menggunakan bis-bis besar dan jumlahnya tidak sedikit. Hal menarik juga dapat disaksikan pada tanggal 1 Muharram, di mana terdapat sebuah acara haul Kiai Raden Santri di depan rumah Gus Jogorekso, yaitu memperingati hari kematian beliau haul dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, kirab budaya, dan diakhiri pengajian oleh ulama dan kiai. Secara administratif, makam Kiai Raden Santri merupakan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Rekawedanan Hageng Sriwandowo bagian Puroloyo. Maka dari itu, kirab budaya dilakukan oleh para abdi dalam keraton dengan deretan barisan pembawa tumpeng dan rangkaian hasil tani sebagai simbol wujud rasa syukur dengan rute melewati Jalan Pemuda Muntilan dan berkahir menuju makam. Biasanya rangkaian acara karnaval ini juga dimeriahkan oleh masyarakat sekitar yang ikut mengiring menggunakan delman dan berdandan seperti halnya ulama atau seorang wali. Rangkaian acara ditutup dengan bancaan atau makan bersama-sama.